Sidang Dewan yang terhormat, untuk agenda rapat paripurna DPR Aceh pada hari yang berbahagia ini adalah penyampaian jawaban atau tanggapan Saudara PLT Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi anggota DPR Aceh, di mana penjadwalannya telah melalui keputusan rapat pada musyawarah DPR Aceh yang digelar pada tanggal 21 September 2020 pukul 14 WIB. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 10 September 2020 DPR Aceh telah menggelar rapat paripurna terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Dalam paripurna tersebut telah disampaikan oleh pengusul tentang pokok-pokok materi permintaan keterangan kepada Saudara PLT Gubernur Aceh. Selanjutnya, DPR Aceh melalui surat nomor 161/2005 tanggal 14 September 2020 telah menyampaikan kepada Saudara PLT Gubernur Aceh, yaitu surat keputusan DPR Aceh nomor 13/DPR Aceh 2020 tentang persetujuan penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Aceh terhadap PLT Gubernur Aceh beserta surat usulan hak interpelasi dan sejumlah pertanyaan terhadap PLT Gubernur Aceh Saudara Ismur Haji Nova Iriansyah MT yang diajukan dan ditandatangani oleh 55 anggota DPR Aceh. Sidang Dewan yang terhormat, dalam rapat paripurna yang terhormat ini, kami pimpinan ini melaporkan kembali bahwa sebelum melalui rapat paripurna yang telah digelar oleh DPR Aceh, kami telah membatalkan MOU atau nota kesepakatan tentang nota kesepemahaman tentang proyek tahun jamak multi-use kontrak 2020-2022 yang telah ditetapkan dalam keputusan DPR Aceh nomor 12/DPR Aceh 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang pembatalan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak multi-use tahun anggaran 2020-2022. Hal ini perlu kami jelaskan bahwa sejak awal penyusunan APBA tahun anggaran 2020, usulan ini telah 2 kali ditolak oleh Komisi 4 DPR Aceh melalui surat Komisi 4 DPR Aceh nomor 86/Komisi-9-2019 tanggal 10 September 2019 dan surat nomor 26 Komisi 4-3-2020. Melalui hasil kajiannya, Komisi 4 merasa ada hal-hal yang perlu dikaji kembali, termasuk ada mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi. Namun eksekutif tetap memaksakan masuknya proyek tersebut. Proyek multi-use ini tidak pernah ada dalam pembahasan APBA 2020. Proyek ini masuk secara tiba-tiba pada akhir pengesahan, hanya dengan kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan para pimpinan DPR Aceh saat itu, tanpa melalui persetujuan seluruh anggota DPR Aceh dalam rapat paripurna. Kami menduga proyek ini adalah penumpang gelap dalam APBA tahun 2020. Yang perlu menjadi catatan bagi kita bersama bahwa DPR Aceh bukan menolak pembangunan, akan tetapi ada mekanisme yang dilanggar dalam penyusunan penganggaran oleh pemerintah Aceh dalam penyusunannya tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Maka sudah menjadi kewenangan konstitusional kami untuk menjalankan fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan. Pada sisi yang lain, DPR Aceh juga telah meminta kepada pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan APBA 2020 agar dapat dibahas kembali melalui surat Ketua DPR Aceh kepada Saudara PLT Gubernur Aceh pada tanggal 18 Agustus 2020 nomor 903/1736 perihal penyampaian rencana perubahan KUA dan rencana perubahan PPAS APBA tahun anggaran 2020 perubahan. Namun pemerintah Aceh menolak, bahkan tidak mau melakukan perubahan anggaran tersebut. Juga tidak pernah hadir memenuhi undangan DPR Aceh guna membicarakan isu-isu penting yang mendera Aceh belakangan ini. Padahal waktu untuk membahas kembali masih sangatlah panjang sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Jika kita tinjau lebih dalam sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sudah seharusnya pemerintah Aceh melakukan perubahan anggaran untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Aceh belakangan ini. Namun pemerintah Aceh sangat menutup diri dan tidak mau berkomunikasi secara intens dengan DPR Aceh. Hal ini menimbulkan pertanyaan, ada apa sesungguhnya yang terjadi?
Bukankah dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh antara eksekutif dan legislatif merupakan mitra sejajar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Kemudian terkait pembahasan APBA tahun 2021, sangat banyak aturan hukum yang dilanggar oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh tidak pernah hadir memenuhi undangan DPR Aceh untuk melakukan pembahasan. Padahal sejatinya pembahasan APBA didahului dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Setelah itu barulah pemerintah Aceh mengusulkan rancangan Kanun Aceh APBA tahun 2021. Hal ini patut diduga pemerintah Aceh ingin jalan sendiri untuk menerbitkan peraturan gubernur tentang APBA tahun 2021 dengan tujuan mengesampingkan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang menjadi kewenangan konstitusional DPR Aceh. Perlu kita pahami, APBA adalah milik rakyat Aceh, bukan milik segelintir elit pemerintah. Bahkan jauh-jauh hari, pihak pemerintah Aceh telah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk merencanakan membuat peraturan gubernur APBA tahun 2021 dengan alasan terjadinya deadlock. Padahal pada kenyataannya pemerintah Aceh tidak pernah mau hadir dalam pembahasan. Bagaimana deadlock jika pembahasan tidak pernah dilakukan? Hal ini sepertinya telah disiasati oleh pemerintah Aceh dengan menabrak banyak regulasi. Namun kenyataannya tanpa melalui pembahasan dan persetujuan bersama rancangan KUA dan PPAS tahun 2021 APBA 2021, pemerintah Aceh langsung mengusulkan rancangan Kanun Aceh APBA 2021. Hal ini sangat jelas melanggar PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan beberapa pelanggaran ini, penting rasanya DPR Aceh melakukan interpelasi kepada PLT Gubernur Aceh karena tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Saat ini juga ada beberapa kewajiban pada SKPA tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya kepada pihak ketiga yang belum ditunaikan oleh pemerintah Aceh. Hal ini juga perlu menjadi perhatian untuk segera direalisasikan. Hal ini penting menyangkut kewibawaan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah Aceh. Permasalahan ini yang merupakan kewajiban utang pemerintah Aceh pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebagian besar telah diputuskan oleh Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka pemerintah Aceh wajib menjalankannya. Saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Musibah ini tidak hanya melanda kita di Aceh, tapi juga seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Kami ingin tegaskan bahwa sampai dengan sejauh ini kita belum melihat pemerintah Aceh memiliki rencana kerja atau action plan dalam penanganan pandemi ini. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh hingga saat ini hanyalah pencitraan semata. Sidang Dewan yang terhormat, data hingga hari Kamis kemarin 24 September 2020 sudah 3.891 kasus positif COVID di Aceh dan 145 orang meninggal karena COVID-19. Dari 145 orang tersebut, 5 diantaranya adalah tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat. Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 19 September 2020, laju peningkatan kasus di Aceh di atas angka 100 per hari. Jauh-jauh hari, pada 23 Maret tahun 2020, ketika belum ada kasus positif COVID-19 di Aceh, DPR Aceh sudah mengingatkan pemerintah Aceh untuk melakukan tindakan pencegahan. Di antaranya memperketat perbatasan Aceh, membentuk tim satuan tugas medis di rumah sakit rujukan dan seluruh rumah sakit kabupaten dan kota hingga ke tingkat puskesmas di kecamatan, memastikan ketersediaan perlengkapan dan peralatan tenaga kesehatan di seluruh Aceh dalam rangka penanganan COVID-19, menyediakan tempat isolasi atau tempat karantina dan ruang khusus perawatan pasien COVID-19 di setiap tingkatan pusat pelayanan kesehatan, serta memperhatikan kehidupan para tenaga medis dengan memberikan insentif kepada mereka. Namun kerja-kerja itu tidak dilakukan.
tidak sepenuhnya dilakukan, tidak ada pengetatan perbatasan secara maksimal. Orang bebas keluar masuk Aceh, tidak ada satuan tugas medis hingga ke tingkat puskesmas. Perlengkapan dan peralatan tidak memadai, bahkan masih ada tenaga kesehatan di Aceh yang bekerja dengan fasilitas seadanya. Pemerintah Aceh menghadapi wabah seperti menghadapi penyakit biasa, padahal ini wabah yang penyebarannya sangat tinggi. Pemerintah Aceh tidak pernah mempublikasikan data yang jelas kepada publik berapa orang yang sudah diswab di Aceh, sehingga kita tidak tahu berapa positif rate kasus COVID-19 di Aceh. Ini penting untuk mengetahui bagaimana penyebaran kasus. Pada 22 September 2020, pemerintah Aceh menyatakan telah memeriksa 12.773 spesimen, bukan orang. Ukuran spesimen berbeda dengan ukuran orang. Satu orang bisa jadi lebih dari satu spesimen. Jangankan untuk menghadapi COVID-19, untuk mencatat saja pemerintah Aceh masih lalai. Sidang Dewan yang terhormat, untuk menghemat waktu, maka sesuai dengan pasal 108 ayat 1 huruf A Peraturan DPR Aceh nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPR Aceh, kita memberikan kesempatan kepada Saudara PLT Gubernur Aceh untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilakan.